Ketemu lagi di V-Motovlog. Kita sambil ngobrol-ngobrol ya. Akhirnya Vilano gue laku juga bro. Akhirnya laku Vilano, lumayan lah daripada nggak kepake lah ya. Setelah gue pakai NMAX apakah menyesal? Tentu tidak. Tapi kemarin ada rada-rada ini ya, pas pertama kali beli motor ini ya, ada yang bikin aduh kenapa beli Yamaha lagi gitu ya. Aduh kan bener, Yamaha tuh emang kendalanya tuh adalah kelistrikan ya. Jadi kemarin gue pas lagi asik-asik rolling ya malam-malam NR gitu ya sama temen-temen gue anak motor. Motornya gede semua lagi, gue ditinggalin, gue udah gaspol banget itu, udah paling gaspol, ketinggalan tetap jauh. Udah cepet padahal. Gak lama motornya mati. Ini pas gue lagi berhenti nyalin lagi nggak bisa tuh, terus gue yakin ini mah gosong pasti ininya nih, apa namanya, spoolnya kabelnya kebakar kayak pasti bener kan. Pas gua buka beneran udah kebakar itu. Jadi padahal itu udah nggak pakai soketnya lagi tuh, sambungan, jadi langsung disambungin gitu. Cuma kan mungkin yang nyambunginnya kurang oke ya, jadi nggak kuat juga, akhirnya kebakar itu sampai kabel-kabelnya tuh kebakar sampai rontok banget. Soalnya kan si tembaganya gede banget ya, tembaga ini ya, tembaga buat kelistrikannya tuh, kabelnya tuh gede banget, jadi gak kuat, kebakar. Akhirnya mungkin karena gue bawa terlalu kenceng kali ya, jadi semakin panas kan, akhirnya kebakar. Ya udahlah, mati lagi. Ya udah, akhirnya untung masih bisa didorong ya, soalnya deket sama kantor. Udah gue dorong, terus besoknya kita ke Yamaha. Gue nanya dulu dong, telepon ke dealer resmi harga kabelnya. Ternyata mereka tidak jual kabelnya doang, jadi mereka harus beli sama spoolnya, sama masang. Berapa coba tebak? 1,2 juta. Buset, gue langsung kaget kan. Aduh anjir, gue baru juga beli udah keluar duit 1,2. Parah banget. Gue bilang aduh kenapa beli Yamaha lagi ya gitu ya, udah tahu kelistrikannya bermasalah. Tapi udahlah, berhubung ya udah terlanjur lah ya, dan motornya juga sebenarnya enak sih, cuma itu doang tuh kelistrikan tuh. Kenapa sih ada trouble terus gitu kan. Ya udahlah, akhirnya kita ke beres, ganti aki segala, jadi habis 1,5. Ntar gua taruh kwitansinya ya, sama aki sama apa ya, pokoknya semua lah pemasangan jadi 1,5 juta. Jadi nanti ini tuh ganti, jadi emang masalahnya dari NMAX ini kan kabel spool ya. Nah kabelnya spool kan dulu yang model ini kan masih sambungan tuh bro, jadi nggak panjang kabelnya, disambung sampai ke ECU gitu kan. Jadi kata montirnya udah mana, montiran takut-takut lagi ini om, kalau sampai kebakar gini biasanya takutnya nih ya ECU-nya error gitu kan, karena kebakar mulu. Kalau ECU-nya error ganti ya lumayan, harga ECU-nya berapa ya, 2 juta gitu. 2 apa 3 juta, gua juga lupa deh. 3 jutaan pas gua nanya gitu ya, apa 2 juta gitu lah. Aduh deg-degan dipasang lah kan. Ini dipasangnya diganti kabel spoolnya itu, ya udah sepaket sama spoolnya ya. Kabelnya tuh panjang, nggak kayak dulu yang awal ini membawaan motor ini kan ada sambungan, ada soketnya. Kalau yang baru tuh mungkin dia tahu trouble di situ ya, jadi akhirnya dia buat lagi spare partnya yang panjang kabelnya, langsung dari spool kabelnya nyambung panjang sampai ke ECU. Dan mudah-mudahan ya ini awet lah ya, ini udah lama, udah berapa bulan, sebulan kali, mungkin udah sebulanan. Alhamdulillah gue pakai setiap hari, terus gue pakai kadang-kadang gue pakai kebut gitu, gaspol. Alhamdulillah kabelnya kuat, mudah-mudahan kuat lah, awet lah. Harusnya jajanan awet ini, masa jajanan ini sering ngerusak, mahal soalnya. Jadi akhirnya sudah diganti, mudah-mudahan awet. Jadi kalau kalian pengen ganti atau ada trouble di NMAX kalian, tiba-tiba mati, nggak bisa starter tapi nyala ininya speedometer ya, kemungkinan besar ya itulah kabel spool sebelah kanan itu gosong. Gantinya 1,2 di dealer, nggak tahu ya kalau di bengkel biasa atau yang aftermarket lah, mungkin bisa lebih murah kayaknya. Tapi ori kayak lebih oke ya, biar awet aja, mudah-mudahan awet. Sama kayak Vilano, kan Vilano juga begitu, rusak-rusak melulu. Sempat kepikiran gitu ya, kenapa nggak beli Honda aja ya, kayaknya nggak ada tuh trouble kelistrikan kayak gini.
Soalnya dulu gue pernah pakai MT25 juga begitu bro, kodenya 46 kalau nggak salah ya. Kode 46 keluar tuh. Tapi kalau kemarin di sini nggak ada kode-kodean. Kalau di pas itunya kebakar, tapi pas di mana MT25 ada tuh 46. Gue ganti aki, bisa lagi starter. Akinya habis lagi. Ternyata pas dibongkar-bongkar anunya ya spoolnya gosong. Ganti sepaket juga. Lumayan kalau harga spoolnya MT berapa ya, udah lama lupa gue. Hampir 2 juta. Makanya sama montirnya kali 2 jutaan. Sama jasa lah ya. Ya gitulah Yamaha. Kelistrikan kelemahan. Kalau Honda apa ya? Berisik. Honda sih irit sebenarnya. Sama Yamaha juga irit sih. Apalah ya kelebihan Honda ya? Kuat badak apa? Mungkin kalian tahu apa keunggulannya Honda? Boleh tolong di kolom komentar. Nah ini olinya udah kelap-kelip, berarti udah 4000 km settingannya harus ganti. Tapi nggak harus langsung juga nggak apa-apa. Maksudnya kita sambil jalan, bukan pas nyala wah nggak boleh dipakai, nggak pakai aja. Ya 10-20 km atau 100 km nggak apa-apa. 1000 juga lebihnya nggak apa-apa sebenarnya. Kalau bisa secepatnya sih ganti nih. Gue juga ntar mau ganti nih, nggak lama paling. Nggak sempet, baru juga nyala soalnya. Kemarin apa lusa gitu nyalanya. Jadi harus kita ganti olinya. Enak ya ada pengingatnya ya Honda. Untuk ganti oli kita harus ingat, ada V-beltnya juga. Kalau mau ganti udah ada pengingatnya. Tiap berapa kilometer tuh udah dikasih tahu tuh harus ganti bro, kelap-kelip. V-belt ganti gitu, oli ganti. Sejauh ini sih pakai NMAX enak banget sih ini motornya. Seriusan gue pakai jarak jauh mulu bolak-balik ya. Ya rada seger lah daripada Villano, keras, sakit bro. Tuh ada pakai NMAX, banyak yang pakai NMAX kayak gini karena enak motornya. Dan itu gua kayaknya mau ganti ban juga nih, yang depan nih udah mulai oleng-oleng, udah mulai berasa. Jadi emang harus ganti ban depan. Wah udah habis berapa nih ban depan? 300 kali. Mungkin ban depan harganya cuma 300.000. Belakang masih bagus, depan doang lah kita ganti. Udah mulai berasa-berasa giol-giol gitu lah ya. Kalau pelan setirnya kerasa, kalau kenceng sih nggak terlalu, justru nggak berasa. Pas pelan aja justru berasa. Buat kalian yang masih pakai Villano, mudah-mudahan tidak rusak-rusak ya. Tapi mungkin ada aja kali ya yang motornya nggak rusak-rusak, mungkin hanya sebagian doang. Tapi banyak yang ngeluh. Di kolom komentar banyak yang ngeluh kan. Sama bang, gue juga bang, baru juga beli. Udah cabut aja lo tuh yang di belakang tuh deket aki ada tuh, tinggal cabut gampang kok nyambutnya. Ya mudah-mudahan motor ini awet, motor kalian juga awet. Yang penting dijaga ya, dirawat, ganti oli sih, jangan sampai telat. Terus servis lah gitu-gitulah, bahan atau rantai mungkin V-belt jangan sampai tidak diganti biar motornya awet. Kalau gitu sampai di sini dulu vlog kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu di vlog berikutnya. Bye.